Halo Pips, kenalin aku Mimin. Oh ya Pips, kali ini Mimin punya banyak informasi penting nih buat kalian mengenai sampah. Dan juga Mimin akan ngajak kalian buat cari tahu bagaimana sih cara memilah sampah organik dan anorganik. Ikutin Mimin terus ya. Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Lantas, apa sih dampak buruk yang kita terima dari sampah ini? Yang pertama, ada gangguan kesehatan. Yang kedua, menurunnya kualitas lingkungan. Dan yang ketiga, menurunnya estetika lingkungan. Nah, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu apa sih? Sampah organik yaitu sampah yang bersumber dari sisa makhluk hidup, seperti sisa makanan, sayuran, dedaunan, tulang, kayu, dan lain sebagainya. Nah, sampah ini bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti plastik, kaleng bekas, kaca, besi, ban bekas, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini dapat diolah menjadi ekobrik atau produk baru yang nantinya mendapatkan harga jual. Jika kita dapat mengolah atau memilah sampah dengan baik, maka kita akan menerima banyak manfaat yang nantinya kita dapat loh Pips. Seperti menjaga kesehatan, estetika lingkungan, mengurangi tumpukan sampah, mengurangi polusi udara, memudahkan daur ulang, memiliki keuntungan ekonomi. Nah, selanjutnya yuk kita diskusi bagaimana caranya kita mengolah sampah menjadi kompos dan eco-friendly. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih Pips, bagaimana cara pemilahan sampah yang benar. Yang pertama, harus memisahkan sampah organik dan anorganik dulu ya Pips. Setelah itu, sampah organik bisa kita jadikan kompos, sedangkan sampah anorganik bisa kita manfaatkan untuk ekobrik nih Pips. Kompos yaitu proses mendaur ulang bahan organik seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa-sisa makanan yang bisa menjadi kompos tanaman yang nantinya dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Lalu gimana sih Min cara pembuatan kompos itu? Pertama, siapkan sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Siapkan wadah dan penutupnya untuk membuat pupuk kompos. 3. Buat cairan pengurai yang terdiri dari gula pasir, cairan EM4, dan air dengan perbandingan 1:1:50. Setelah itu aduk hingga gula larut sempurna. Yang keempat, campur sampah organik dengan cairan pengurai selapis demi selapis. Gimana? Mudah kan Pips pembuatan komposnya? Oh ya Pips, tak hanya itu, kompos bermanfaat untuk tanaman dan dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur, serta meningkatkan hasil panen. Lantas, gimana ya cara penggunaan kompos yang sudah jadi ya Min? Kita bisa menyemprotkan air kompos ke tanaman, kemudian ampas komposnya bisa kita campurkan dengan tanah yang ada di pot
atau menaburkannya di atas tanah ya Pips. Selanjutnya Mimin mau ngajak kalian nih Pips untuk menyimak pengolahan sampah anorganik untuk dijadikan eco-brick. Jadi, eco-brick merupakan botol plastik yang diisi dengan sampah plastik bekas, bersih, dan kering. Nah, ini biasanya digunakan pada kepadatan tertentu yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan dan dapat digunakan berulang kali loh Pips. Lantas, apa sih manfaat dari eco-brick ini? Yang pertama, dapat meminimalisir terjadinya faktor pencemaran lingkungan akibat timbunan plastik yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, selain itu, eco-brick juga bermanfaat bagi aspek ekonomi. Di antaranya, dapat menukarkan eco-brick dengan uang kepada bank sampah yang menerima. Yuk, tanpa berlama-lama, Mimin mau ajak kalian nih bagaimana sih cara bikin eco-brick itu sendiri. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bebs, yaitu botol bekas air ukuran 500 ml. Siapkan juga sampah plastik bekas makanan atau kresek. Kemudian sendok, kayu seukuran mulut botol, dan yang terakhir gunting. Nah, alat bahannya udah terkumpul semua kan? Yuk simak cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Pips, yaitu ada botol bekas ukuran 500 ml yang sudah dikeringkan agar sampah yang nantinya di dalam botol tidak menimbulkan bau. Yang kedua, selanjutnya siapkan bungkus plastik, cuci dan keringkan bungkus plastik, serta potong sisi kiri dan kanannya. Langkah yang terakhir, kita masukkan sampah-sampah plastik ke dalam botol menggunakan alat bantu kayu sambil didorong ke dalam agar eco-brick benar-benar padat. Jika semua sudah terisi sampah plastik, nantinya bisa kita rangkai menjadi meja, kursi, pot bunga, atau bisa dibuat gapura sederhana loh Pips. Nah Pips, meskipun banyak cara yang kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah ini, namun akan lebih baik jika kita mencegahnya dibandingkan dengan cara mengatasi. Maka dari itu, kesadaran kita untuk menjaga lingkungan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.